Assalamualaikum, Mang Budi. Salam Dang, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, apa kabar sekarang? Alhamdulillah, aku lagi di rumah nih sekarang nih. Iya. Sekarang Mang Budi aku dengar di PT Bahana TCW ya. Apa dia itu? Oh iya, jadi aku lah berkarir nih di 25 tahun ya di Bahana Group. Iya. Tadinya di Bahana Sekuritas, Hmm. kalau Bahana TCW itu yang ngelola reksadana aja itulah ya. Sekarang kami tuh ngelola sekitar hampir 49 triliun aset itu, Cah itu. Oh, duit galo itu apa daun angko? Alhamdulillah duit itu udah dicampur Duit lebuk, Alhamdulillah. dicampur dengan ini ya, rosin, Cah itulah Dang. Oh, udah dicampur ya. Jadi ini harus benar-benar profesional yang ngelola duit Oh iya, orang. Itu jadi kan duit uang kan? iya, jadi ada juga kan Heeh. kita juga ada aturan OJK dan lain-lain ya. Jadi kayak itulah. Betul, Jadi betul. mana berkarir nih perlu nian ya di industri keuangan ini Iya, percaya sama kita ya karena kita ngelolanya benar. betul, betul. Iya, ini Mang Budi. Kita ini kan selalu dengar pidato Bapak Presiden, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, bahwa di tahun 2023 ini pecahnya ini masyarakat tuh dibilang harus apa ya, harus lebih aware karena tahun-tahun sulit gitu akan apa namanya resesi beberapa negara ngantri gitu kata presiden itu minta bantuan IMF nih aku nih masyarakat yang agak awam nih nggak ngerti itu Mang Budi apa dia itu Mang tolong Mang kalau pajak dijelaskan. Oke, iya ini banyak ya. Jadi pemberitaan di media malah seringkali apa yang dipesankan ya sama yang apa diimpresikan itu beda ya. Jadi kita lurus ke B dulu ya. Jadi biasanya orang Iya. itu susah membedakan mana resesi, mana krisis. Jadi kalau menurut aku cak Iya. kita nyetir ya, nyetir itu Ah, ah, ah. kadang-kadang kan ada dua, ada siko gas, siko rem. Seringkali kita mesti ngerem supaya Iya. selamat gitu. Nah, jadi kalau dilihat Iya. cak ini Ah, ah. kayak kita lihat di Amerika itu mereka itu memilih sadar niat ngerem. Yang ngerem itu memperlambat Oh. ekonomi karena di sana tuh memang inflasi itu istilahnya badai, di berbagai negara tuh Iya, badai. iya, iya. Jadi Mm-mm. Cak ini dah. Jadi aku jelaskan Mm. dulu ya. Jadi kalau Iya. Ah. resesi itu kadang-kadang pilihan kebijakan. Nah di Amerika tuh makanya Iya, iya. ngeremnya luar biasa. Istilahnya Bank Sentral dia naik Ah, ah. bunga tahun lalu itu kan Mm. pesatnya. Tapi Mm. dampaknya Mm. memang global. Jadi kata Wong tuh Amerika Ah, ah. problem, Amerika solution is global problem and problem. Nah itu resesi Iya, ya. iya. Seringkali juga Ah, terjadi. ah. Ya. Tapi kalau krisis, kita nyetir mobil, ngebut, tidak punya aturan, masuk Mm. jurang. Kita patah kaki, mobil Iya, rusak, iya. mati. Nah, itu krisis gitu. Nah, kalau krisis itu biasanya Iya. gara-gara hidup tidak imbang. Misalnya, ya. Nah, ini Iya, banyak iya. yang menarik nih. Kita dibandingkan krisis 98 ya Mm. dulu ya berapa tahun yang lalu, penduduk ini makin Mm. tua ya di beberapa negara terutama di Mm. Eropa. Dan dia utang Mm. tuh banyak. Dan dia mesti bayar Mm. energi yang lebih mahal kan, makanan lebih mahal. Jadi Mm. cara rumah tangga lah yang namanya Iya, iya. krisis itu karena selama ini tidak sadar cara cara kita berperilaku, masalah Mm. alokasi dana, kemudian masalah mana kita bisa mempersiapkan Ah. masa depan. Jadi memang Iya, udah iya. sekarang itu bahasa kerennya ya, crisis in the West. Gantian krisis itu ya, tapi affecting the Oh. rest. Nah, aku cerita ke dulu ya masalah inflasi ini memang Iya. ada yang unik dan gitu ya. Ah, Jadi ah. waktu pandemi itu Iya, kan iya. seluruh negara itu ngerem supaya masyarakatnya tidak berinteraksi ya. Nah, Iya, jadi iya, waktu iya. itu banyak nian istilahnya stimulus terutama Mm. fiskal ya. Jadi mano Mm. ngebayari wong supaya tidak metu ke rumah, keluar rumah, cah itu Iya, ya. iya, iya. Banyak Ah. ya. Di seluruh dunia, di Inggris itu Mm. lokasinya besar, di Indonesia juga besar ya. Mm. Jadi Mm. negara-negara maju itu katanya ya di Mm. sana tuh dia ngeluarkan duit banyak pakai utang tapi itu satu. Iya, iya, iya. Mm. Globalisasi ini ternyata ya
itu Mm-mm. menyebabkan penemuan vaksin tuh jauh lebih cepat. Iya, Jadi iya, iya. ada pembukaan, nah di sini dong terjadi namanya perbedaan atau ketidakseimbangan antara daya beli yang kuat nian karena Heeh. mau tinjau duit sama Mm-mm. sisi Mm-mm. penawaran istilahnya. Nah, sisi penawaran cerita Mm-mm. kayak ini. Kalau ngomong penawaran itu pertama barang sama orang. Nah, kalau Iya, perang iya. itu ngancuri barang sama uang, ya. Iya, Jadi iya, iya. Heeh. infrastruktur hancur. Nah, pandemi kemarin Heeh. banyak uang mati dong. Jadi di Amerika Iya, iya, baik iya. 1 juta. Jadi di sana tuh terjadi Oh, kelangkaan penduduk, yang iya, kelangkaan iya. tenaga kerja, ditambah lagi yang Mm-mm. imigran yang itu yang masuk Mm-mm. tidak gampang karena ada protokol kesehatan. Jadi di Iya, sana iya. itu ya selain waktu duit banyak itu bikin harga properti Mm-mm. naik, itu juga bikin Mm-mm. inflasi ya. Terus juga tenaga kerja susah gitu. Iya, iya, Jadi iya. ada inflasi. Habis itu apa? Sebelumnya kan ada perang dagang, perang teknologi, Mm-mm. ada hambatan pasokan karena Cina kan dia pakai Mm-mm. istilahnya zero COVID kan, jadi barang susah datang. Mm-mm. Makanya Mm-mm. inflasinya luar biasa. Nah, kita Iya, iya. beruntung gitu. Nah, habis itu kan ada perang. Nah, perang ini kan unik. Ah, ah, ah. Ukraina ini kan pemasok makanan. Ya, kalau Iya, iya. namanya Rusia itu kan energi gitu ya. Iya, Jadi iya, ya, iya. ya Ah, itulah jadi yang kejadian sekarang. Nah, jadi berbagai negara yang tadi udah ngeluarin duit stimulus itu dia iya. narik balik. Nah, itu dampaknya Iya, iya. global. Jadi kalau kita ngomong ke krisis, memang Ah, ah. besar risiko krisis itu ya karena tadi Mm-mm. untuk kebanyakan utang lah menuwo, kemudian juga Ah, bisnis ah. tak bagus, ya itulah yang mesti kita cegah. Itulah Dam. Kira-kira, Mang, ada pengaruh nggak dengan negara Indonesia, kita? Hah? Indonesia. Nah, Ada cerita pengaruh ke ya. Indonesia? Nah, Ah, jadi aku cerita ke dulu ya. Jadi supaya ah. aku lang lewati banyak krisis ya. Jadi kalau cak Mm-mm. krisis 98, aku panjang ke dulu. Iya, iya. Itu sebagian Ah. salah kita, sebagian salah kita. Jadi Oh, dulu salah kita waktu ya, 98. ya, jadi dulu kita tuh istilahnya kurang produktif. Jadi produktif itu Kurang dah ya, produktif. ya. Ya. Jadi dulu Ah, dulu ah. galau-galau ya. Produktif Ah, itu ah. kalau ekspor kita lebih besar dari Iya, impor. Ekspor itu kan iya. ngasih ke falas, valuta asing kan, dapat Devisa, duit. iya. Ah. Tapi Iya, kalau dapat duit. impor kita kan butuh falas. Iya. Tapi kalau impor lebih besar dari ekspor, ya kita Ah, kurang ah. duit. Nah, kurang duit Iya. itu artinya biasanya mata uang kita tuh melemah. Makanya Ah, kita ah. tuh, ada currency risk istilahnya. Nah, Iya, ditambah iya, iya. beberapa Iya. tahun sebelum krisis itu, global ini Ah, terjadi ah. penguatan dolar. Makanya Oh, rupiah oh, oh. itu salah pertama kita Melemah kurang ya. Ah, kurang ah. kompetitif. Siko. Salah duonya waktu itu Siko, kita ya. keliru Hmm. ngurus negara, ngurus perusahaan, ngurus bank. Jadi ada uang Ah, negara ah. perusahaan ya dulu tuh punya utang dolar. Dia Iya, minta iya. dolar jangka Ah, ah. pendek, Ah, ah. investasi di rupiah, properti jangka Ah, panjang. ah. Jadi waktu Betul. rupiah tebu dari Hmm. 2.300 ke lima belas Hmm. ribu, mati dia. Dan Iya, ini iya. melembang kan, itu. Ah, ah. Jadi istilahnya balance sheet problem bahasa kerennya. Dan itu Iya, yang iya, iya. bikin ekonomi Indonesia paling campak gitu. Nah, Iya, iya. 2013 itu kembali salah kita karena kita kurang Ah, ah. produktif alias Produktif defisit, ya. istilahnya neraca berjalan ya, ekspor dikurang impor defisit. Betul. Tapi pengelolaan bank kita bagus. Oh, gitu. 2020 salah Ah, kita, ah. kita belum punya teknologi vaksin gitu. Ya. Oh, gitu. Nah, kalau Ah, sekarang ah. dari tahun lalu ada perang, kita Ah, diuntung. ah. Nah, kenapa kita Oh, diuntung? Jadi kalau dulu orang ribut masalah inflasi, inflasi itu iya. disebabkan komoditi. Nah, yang komoditi itu bisa dibagi dua, dan Ah, ah. mana Ah, yang ah. income komoditi, mana yang Hmm. cost komoditi. Nah, income komoditi Iya. sebutlah ya, nikel, Ah, batu ah. bara, Ah, ah. karet, CPO. Kalau Ah, cost ah. komoditi itu harga minyak Hmm. mentah. Nah, Iya, kebetulan iya, iya. yang income komoditi ini ya Ah, ah. Ah, harganya tumbuh lebih naik lebih cepat ketimbang cost komoditi minyak. Makanya kita relatif betul. beruntung.
Jadi Iya, kalau di iya. negara lain tuh ada inflasi, apalagi negara-negara yang katakanlah kalau naik BBM itu langsung di Mm-mm. apa istilahnya ditransmit ke masyarakat, langsung inflasi. Ya, Tapi kan bagusnya waktu kita harga komoditi naik dan pemerintah juga apa hilirisasi istilahnya ndak tanah mm, air jual betul. tanah sama banyu baik, Ah, kita ah, kan ah, ah. meningkatkan nilai tambah, kita punya Betul. duit, negara Iya, punya iya. duit. Nah, negara itu lewat Mm, APBN itu bisa menahan supaya inflasi ke masyarakat itu tidak langsung. Kan betul. subsidi BBM itu Betul. naik 3 kali lipat kalau tidak salah ya. Itu Iya, kan iya. sebabnya ketika kalau tidak salah September atau apa BBM dinaik ke ya Ah, ah. sebetulnya itu keputusan terbaik. Kalau tidak kan itu alokasi Iya, subsidi BBM itu 700 triliun yang mendingan buat yang lain gitu ya. betul, Jadi betul. Iya, kapasitas iya. kita lebih lebih besar ya. Nah, itulah. Jadi Betul, sekarang betul. ini boleh dibilang Indonesia masih Mm-mm. menikmati dampak inflasi global. Nah, tapi kalau ada Iya, krisis iya. pangan, ya kelihatannya juga karena ada elemen geopolitik ya. Mm-mm. Kalau Betul. sekarang konflik Rusia itu kalau pantun tuh ibarat yang Palembang tuh baru sampiran Ah. ya. Jadi yang namanya Oh, Rusia itu ekonominya besar, ekonominya itu iya, iya, iya. 1,8 Ah, triliun, Indonesia mm-mm. sekitar 1,1 triliun. Perang yang Ah, ah. sesungguhnya itu antara Amerika itu 23 Ah, triliun iya, GDP-nya besar ekonominya sama Tiongkok betul. ya, itu sekitar Ah, ah. 18 triliun. Nah, Iya. kemungkinan perang ya dan Ah, juga ah. dunia ini kan ada climate change ya orang mau Iya, green energy ya iya. itu kelihatannya akan positif bagi sektor pertambangan Indonesia yang Pertambangan di nilai Indonesia tambah ya. dibeneri gitu. Jadi aku tetap optimis nih gitu. Ya, Gitu Dan. ya. Ya, jadi ini Om Budi, dulu waktu di Bank Indonesia kan aku pernah selintas ikut apa pandangan Om Budi tentang apa itu ya, Nabi Yusuf, apa itu ya, apa itu ajaran Nabi Yusuf dalam mengatasi perekonomian ini. Mungkin bisa kali Om Oh Budi iya, mengelaborasi untuk menghadapi 2023, terutama buat kita-kita ini secara pribadi gitu, apa yang harus dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Om Budi. Ya. siap, siap. Aku kebetulan ada pengalaman spiritual dengan Nabi Yusuf 19 tahun yang lalu sehingga Mm-mm. aku punya anak bungsu yang namanya Yusuf gitu juga ya. Aku juga Ah, banyak ah, jelaskan ke masyarakat sehingga ada yang anak-anak muda, mana Pak Budi kalau kita bikin komunitas Nabi Yusuf ya. Jadi yang menariknya ah. Nabi Yusuf ini kita perlu eksplor. Ini kebanyakan Iya. uang taunya Nabi Yusuf itu ibaratnya pria tampan tahan Ah, godaan gitu ya. tampan, iya. Ah, Iya, ah, ah, tapi ah. sebetulnya dia tuh yang hebatnya ya ini juga ada di Perjanjian Lama, ada di Al-Quran ya kaget tuh Ah, perlu digabung gitu ya. Kalau ah, di versi Qurannya Nabi Yusuf itu tidak cuma menerjemahkan mimpi raja yang nyingok sapi ah, kurus, ah. sapi gemuk, ya gandum Iya. yang eh, rongak istilahnya ya sama gandum yang Ah, ah, penuh itu ya, itu ah, ah. pergiliran masa malang masa gemilang gitu. Nah, Iya, tapi iya, iya. Nabi Yusuf itu memberikan saran solusi dan aku kan dosen Ah, di juga di Prasetya Mulia juga aku belajar ah, ah. kebijakan makroekonomi ternyata saran Nabi Iya. Yusuf itu luar biasa ya. Jadi dia Ah, tuh ah. ini aku bukan ustadz tapi kalau yang Iya. surat 12 ayat 47 nih aku ingat ada tiga Ah, ya. ah. Jadi Ah, saran ah. Nabi Yusuf merajo itu adalah qala tajra'una sab'a sinin da'aban. Nabi Yusuf nyaran ke raja, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Nah, jadi kalau ini apa Ah, nih? ah. Kita tuh nanam untuk meningkatkan produktivitas gitu kan. Jadi kalau kita nanam Iya, ya iya. tanamannya lah besar ketika kita tua ya kita punya ya. Pokoknya itu Ah, mungkin ah. teknologi pertanian lah ya bagaimana Ah, ah. limpahan panen itu ya kaget luar biasa ya. Nah, saran Mm-mm. kedua ya, fama Mm. hasadtum fazaruhu bisumbuli, apa yang kamu panen itu tetap Ah, ah. ditambahin. Nah, itu sebetulnya Iya. pengawetan ya. Tapi itu Iya, juga iya. artinya manufaktur. Jadi cak main nih, Ah, pisang di hotel dari tandannya cepat busuk ya. ah, Susu ah. juga mana jadi kefir, keju, Ah, ah. Ah, ah. jadi juga yogurt misalnya. Nah, ini transformasi Betul. seperti ini itu sebenarnya Mm-mm. industri ya. Jadi kalau aku di Palembang nih, nanam karet, kalau cuman
Ya. ibaratnya manen getahnya bae tidak diolah jadi ban misalnya ya, atau itu Oh. sebetulnya mana nilai tambah lebih besar ya. Nah, saran ketiga, Oh. itu illa qalilam mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan, sebetulnya ngajari ke kita ya, Ah. ada baiknya kita itu boleh dibilang mengendalikan konsumsi. Oh. Limpahan Oh. yang luar biasa bagus, kemudian nilai tambah Mm-mm. banyak, itu kita ekspor. Itu dapat duit. Oh. Tapi kalau Ya, ya. konsumsi kita ini yang paling parah kan di kita tuh minyak kan. Produksi Ah. minyak Ah. kita tuh cuma separuh konsumsi. Tapi kalau Ah. nikel dan lain-lain itu surplus. Jadi Mak Ah. Mano Ah. mendorong surplus. Nah itu aku di Mm-mm. Bahana Securities, aku lah jelaskan juga sama Menteri Keuangan Mbak Ani, kebetulan dia Ah. dulu bos aku ya. Nah waktu Mm-mm. aku di aset management ya, ngelola Ah. Ah. reksadana, kulihat saran Mm. Nabi Yusuf ini bisa dikembang karena 7 itu bisa jadi itu cuma angka simbolis ya, angka yang periode Ah. cukup, Ah. dan masa malang itu cenderung terjadi Ah. ketika Ah. orang tua tidak punya Ah. Ah. tidak punya aset ya. Nah itu Ah. Ah. bahaya. Jadi saran Nabi Yusuf itu ku ubah, tiga saran Nabi Yusuf Mm-mm. itu namanya growth, protection, distribution. Mm-mm. Jadi growth itu growing asset, misalnya di talenta kita ya, Mm-mm. Mm-mm. kesehatan kita, di cara kita berpikir, kualitas diri kita, ya. Habis itu Mm-mm. apa? Di properti misalnya kan, Mm-mm. itu habis itu bisa di Mm-mm. reksadana saham atau saham langsung. Nah, Mm-mm. ini yang Mm-mm. saran Nabi Yusuf yang pertama dalam dunia investasi itu di growing asset, Ah. aset yang Ah. tumbuh. Growing asset ya. Yo, saran Tumbuh ya. kedua dari Nabi Yusuf yang proteksi itu paling Ah. bagus Ah. di SBN, surat berharga negara. Karena itu diawet ke kan, gagal bayarnya kan Iya. kecil kan, dan Iya, kuponnya iya. besar dari deposito dari inflasi Ah. kan. Ah. Nah, saran Betul. ketiga Nabi Yusuf itu distribution, mano aset kita yang banyak yang tadilah diawet ke itu kita Ah. Ah. atur untuk kita sampai wafat lah boleh bilang. Nah, sekarang aku Ah. nak Ah. ngomong angko ya, kalau ada ngomong angko ya, gitu. Jadi Boleh? saran Nabi Iya. Yusuf ini kan sebetulnya ini juga Hmm. karena aku baca laporan Bank Dunia untuk Indonesia, dia Ah. nginget ke tahun Ah. 2014, Indonesia tuh bukan krisisnya sekarang, krisisnya tuh kaget. Sama baik yang terjadi di Inggris, di Jepang, kalau Ah. penduduk tua, tapi dia Ah. tidak cadangan ya, di surat 48 Nabi Yusuf baik itu Ah. sebetulnya Ah. dia kita mesti punya simpanan gitu itulah ya. Ah. Ah. Itu jadi apa yang kita aset kita lah ya. Jadi Mm-mm. saya ceritanya ini bagi generasi muda ya. Mm-mm. eh, Pak Jokowi itu punya visi kalau Indonesia Mm-mm. udah ke 100 tahun 2045. Ah. Ah. Ya, padahal 45 ya. penduduk Indonesia itu sudah Hmm. mulai menua tahun 2030. Menua ya. Itu Ah. Ah. punya visi waktu itu pendapatan per orang lah ya masyarakat Indonesia itu setahunnya Mm-mm. 320 juta. Itu Iya. Ah. gerakan Ah. ekonomi tumbuh, ada Mm-mm. industri, masyarakat itu Mm. duit. Nah, Iya, iya. saran aku ini Mm-mm. bisa jadi acuan. Jadi saya nih Mm-mm. bagi generasi yang muda, kalau misalnya Mm-mm. setelah 2045 ya kamu tuh Mm-mm. pensiun, nggak begawe lagi, Mm-mm. itu kan Mm-mm. pendapatan tidak dari income, tapi dari Iya, iya. bahasa fisikanya tuh peluruhan aset. Nah, Iya, kalau iya, iya. itu kita bisa target berapa target aset supaya istilahnya di komunitas Nabi Yusuf aku tuir Mm. sebelum tajir. Jadi angka tajirnya Tajir ya. berapa? Nah, Iya, kalau iya, nak iya. habis pensiun berharap Tuhan ngasih umur kita 20 tahun, berarti target Mm-mm. asetnya, ini pelan-pelan dan Iya. kita bisa bahas di sesi Mm-mm. selanjutnya, itu Mm-mm. 320 kali 20, 320 per tahun dikali 20, Mm-mm. kita hidup sebelum kita wafat lah istilahnya ya, setelah pensiun, Mm-mm. 6,4 Mm-mm. M. Nah, angko ini bagi orang yang tidak Iya. belajar investasi mustahil. Nah, caranya Iya, sesi iya, iya. kita bahas, saya A- memantau di komunitas aku 6,4 M ini bisa tercapai Iya. ya, tidak Mm. juga kita mesti harus saham galo-galo, obligasi galo-galo, tapi mana Ah. kita Ah. di talenta kita, gaji kita terus naik, kita punya properti dan lain-lain. Jadi aku sangat impress nian, dan pemahaman saran Nabi Yusuf ini laku sampai ke sejauh Moskow dam. Gitu dam. Oh, alhamdulillah. Iya, ya. Kalau ikut bangga juga sebagai kawan nih. Iya, Mm-mm. alhamdulillah Cak itu. Gitu Jadi dam. kalau
kawan-kawan ikut komoditas, jadi Ya bisa, mak mano bisa. itu. Oke, kita bikin sesi lanjut Pak ya, Dan. Tanya ini Mbak dulu Oke ya. siap, waduh. Terima Ya, kasih itu Om Budi. Apa oke. pencerahan sore ini? Aduh, jadi intinya tadi satu, kesimpulannya tadi, yang pertama tadi Growth. eh, grow, yang Pokoknya kedua krisis proteksi. bukan di kita deh. Krisis bukan di Ah, kita. Tapi ah, kagak ah. sampai di kita. Kita mesti siap Siap. ke. Oh, yang karena itu tadi ya di tahun 2045 yang penduduk tua tadi ya Pak Budi ya. Iya, Jadi iya, kita iya. harus prinsip Pak Budi tadi mencegah tuir Clear sebelum sebelum tajir banjir. ya. Itu. Iya, iya. Terima kasih itu pencerahannya Om Budi Iya, ya. Semoga ini ya sukses ke depannya Om Budi bersama amin. komunitas Nabi Amin. Yusufnya. Amin. Berkah. Makasih, Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.